Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat dan yang cerdas. Gimana kabar hari ini? Sehat ya? Bertemu lagi dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA kelas 4 tema 8 Daerah Tempat Tinggalku. Sudah siap untuk join pembelajaran hari ini? Sebelumnya, yuk kita berdoa bersama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Kompetensi dasar dalam pembelajaran kita adalah 3.3 menghubungkan jenis gaya, otot, gravitasi, gesek, listrik, dan magnet, dan gerak serta pengaruhnya pada peristiwa di lingkungan sekitar. Dan 4.3 menyajikan hasil percobaan pemanfaatan gaya, baik itu otot, gravitasi, gesek, listrik, dan magnet, dan gerak serta pengaruhnya pada peristiwa di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Melalui kegiatan percobaan mendorong bola dan menarik meja, siswa mampu menyajikan pengaruh gaya dorongan dan tarikan pada suatu benda dengan benar. Dan yang kedua, melalui kegiatan diskusi virtual bersama kelompok, siswa mampu menganalisis contoh pengaruh gaya terhadap suatu benda dengan lengkap. Anak-anak yang hebat dan yang juga cerdas, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Contoh pengaruh gaya terhadap benda. Misalkan mobil bergerak karena adanya gaya mesin. Ada anak panah bergerak karena adanya gaya pegas dari tali busur. Dan lemari bergerak ketika didorong karena adanya gaya otot. Yuk kita lakukan percobaan sederhana berikut ini. Kalian siapkanlah sebuah bola pimpong atau boleh bola jenis yang lain ya. Siapkan meteran atau penggaris dan alat tulis. Coba kalian rentangkan meteran di atas lantai. Dari titik 0 cm, coba kalian dorong dengan lemah bola pingpong menggunakan jari telunjuk kalian. Catat jarak bolanya. Kemudian kalian ulangi lagi dengan dorongan yang lebih kuat menggunakan telapak tangan. Nah, catat jarak bola berikutnya. Kemudian, coba kalian siapkan meja dengan ukuran yang cukup besar di rumahmu. Cobalah kalian tarik meja tersebut sendirian. Jika sudah, kalian coba lagi menariknya dengan meminta bantuan kepada orang tua atau keluarga kalian yang di rumah. Kalian tarik kembali meja bersama-sama dan amati ya apa yang terjadi. Nah, coba kalian dokumentasikan kegiatan tadi ya, baik dalam bentuk foto atau dalam bentuk video. Setelah kalian melakukan percobaan tadi, ayo buatlah sebuah laporan sederhana dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Kapan bola pingpong bergerak dengan jarak terjauh dan terpendek? Mengapa bisa demikian? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan saat kalian menarik meja sendiri dan menarik bersama-sama keluarga kalian? Coba kalian jelaskan dengan kalimat sendiri ya. Dan yang ketiga, berdasarkan hasil percobaanmu, bagaimanakah hubungan antara gaya dorongan atau tarikan benda terhadap gerak suatu benda? Nah, coba kalian jelaskan dengan kalimat sendiri. Selamat melakukan percobaan anak-anak. Anak-anak, terdapat pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya, bola yang semula diam bergerak setelah kita tendang. Yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya,
penjaga gawang menangkap bola yang bergerak mendekati gawang. Ketiga, gaya juga dapat mengubah arah gerak benda. Contoh, bola kasti yang dipukul ke arah sebaliknya. Keempat, gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Contohnya, mobil yang semula pelan dapat melaju dengan lebih cepat karena kita menginjak pedal gas. Dan yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, tanah liat berubah menjadi gerabah atau pot melalui proses sentuhan manusia. Anak-anak, ayo kalian berdiskusi virtual bersama kelompok. Berdiskusilah dan coba kalian tuliskan masing-masing 3 contoh kegiatan yang menunjukkan pengaruh gaya terhadap benda. 1. Gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contoh kegiatannya apa saja? Kemudian yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Keempat, gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi lebih cepat. Dan yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, coba kalian praktekkan contoh-contoh kegiatan itu apa saja. Nah, kemudian kalian presentasikan ya hasil diskusi kelompok kalian dengan memilih cara berikut ini. Yang pertama, kalian menggunakan foto-foto contoh kegiatannya tadi yang kalian lakukan, kemudian kalian buat dalam bentuk clipping. Ingat ya, satu kelompok hanya satu clipping saja. Kemudian kalian juga boleh dengan menggunakan video-video contoh kegiatan yang kalian jadikan menjadi satu ya. Oke anak-anak, Bapak tunggu inovasi dan kreasi kalian. Selamat berdiskusi. Dalam pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Dan gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Pengaruh gaya terhadap benda itu ada 5. Yang satu, gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Gaya yang kedua dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Keempat, gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Dan yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Ayo kita refleksikan pembelajaran hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran, dapatkah kalian menghubungkan pengaruh gaya terhadap benda di lingkungan sekitar? Mampukah kalian menyajikan hasil percobaan pemanfaatan gaya dalam kehidupan sehari-hari? Anak-anak yang hebat dan cerdas, kita telah sampai di akhir pembelajaran. Terima kasih karena selalu bersemangat mengikuti pembelajaran bersama Pak Rahmat. Kita jumpa lagi ya di pembelajaran berikutnya. Bapak tetap menunggu kreativitas dan inovasi kalian yang pastinya keren-keren. Bapak mohon maaf apabila selama penyampaian materi kali ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri 011 Balikpapan Tengah is the best.